Dan pertanyaan pertama yang akan dijawab Pak Pendeta, kalau ada suami yang mempermasalahkan istrinya yang ternyata diketahui tidak virgin saat menikah, apakah suami tersebut salah? Mengingat sebelum menikah pihak perempuan tidak pernah terbuka tentang kondisinya dan baru diketahui oleh suaminya setelah menikah. Dan karena faktor tersebut, sang suami menjadi hilang rasa tertarik dan cinta pada istrinya tersebut karena sang suami adalah seorang yang sangat ketat berpegang bahwa seorang perempuan harus menjaga kesuciannya hingga saat menikah. Bagaimana pandangan Bapak berkaitan dengan pernikahan Kristen? Terima kasih. Ya, baik saudara, ya memang kasus seperti ini memang banyak terjadi, mengingat begitu banyak anak perempuan yang sekarang tidak lagi perawan pada waktu mereka masuk ke dalam pernikahan sebagai akibat dari pergaulan bebas. Kalau mereka sudah tidak perawan karena sebelumnya mereka sebelum menikah mereka sudah berhubungan seks dengan pacarnya yang lalu akhirnya menjadi suaminya, maka memang itu tidak terlalu menjadi masalah dalam konteks kita, pembicaraan kita ini, karena toh dia tidak perawan karena suaminya yang sekarang. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau perempuan itu sudah kehilangan keperawanannya karena berhubungan seks, tapi dia berhubungan seksnya bukan dengan laki-laki yang menikahinya dia yang sekarang menjadi suaminya. Itu menjadi masalah. Dan apakah dalam kasus seperti ini, saya sendiri pernah ditanyakan, apakah dalam kasus seperti ini si laki-laki itu boleh menceraikan si perempuan itu atau menceraikan istrinya? Nah, memang saya mengajarkan bahwa Alkitab melarang kita bercerai, tetapi larangan tentang perceraian itu tidak bersifat mutlak. Artinya adalah bahwa Alkitab memberikan perkecualian di dalam kasus perzinahan itu diberikan perkecualian. Artinya adalah bahwa kita tidak boleh bercerai, tapi apabila ada pasangan yang berzina secara fisik, maka orang tersebut bisa menceraikan pasangannya yang berzina itu. Dan ini ada dasar Alkitabnya, yaitu Matius 5 ayat 32 yang mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Jadi ada perkecualian, yaitu kecuali karena zina. Juga dalam Matius 19 ayat yang ke-9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Jadi ada perkecualiannya memang. Jadi hukum kita memang tidak boleh bercerai, tetapi apabila pasangan berzina, kita bukan harus menceraikan, tapi diperbolehkan untuk menceraikannya. Nah, tetapi masalahnya yang saudara tanyakan sekarang ini adalah sukar, karena ini adalah sesuatu yang bukan terjadi setelah pernikahan, tapi sesuatu yang terjadi sebelum pernikahan. Sehingga terus terang bahwa kalau menurut saya dua ayat yang saya berikan, yaitu Matius 5 ayat 32 dan Matius 19 ayat 9, menurut saya tidak tepat diterapkan di dalam kasus yang saudara tanyakan. Sehingga jikalau pertanyaannya adalah bahwa apakah berdasarkan dua ayat ini maka perempuan yang kedapatan tidak perawan lagi pada saat menikah boleh diceraikan? Menurut saya tidak bisa menggunakan dua ayat ini. Tapi juga memang ya, saya sendiri terus terang bahwa saya tidak terlalu tahu pasti dalam kasus seperti ini apakah perceraian diizinkan atau tidak dalam kasus seperti ini. Karena dalam perjanjian lama itu dianggap sebagai sesuatu yang pelanggaran yang sangat-sangat berat. Kalau terjadi ternyata seorang perempuan tidak lagi perawan pada waktu dia menikah, maka itu dianggap sebagai hukuman yang terlalu berat, dosa yang terlalu besar, sehingga dikasih hukuman juga sangat berat, yaitu hukuman mati. Nah, mungkin saya bisa membacakan ayat dari Ulangan pasal yang ke-22, mulai ayat yang ke-13 sampai ayat 21. Di sana dikatakan begini, apabila seseorang mengambil istri, jadi ada laki-laki yang memperistri seorang perempuan, dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya. Jadi laki-laki ini memperistri seorang perempuan, tapi lalu setelah berhubungan seks dengan perempuan ini, lalu dia menjadi bencinya
menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini ku ambil menjadi istriku, tapi ketika ku hampiri tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Berarti si laki-laki ini menuduh bahwa perempuan ini tidak perawan. Nah, dalam kasus seperti ini apa yang harus dilakukan? Ayat yang ke-15 mengatakan, maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis harus berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya. Lalu dia menjadi benci kepadanya, dan ketahuilah dia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Nah, lalu haruslah mereka membentangkan kain di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu dan menghajar dia, mendenda dia 100 sikal perak dan memberikan perak itu kepada si gadis, ayah si gadis, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Jadi, jikalau terjadi bahwa laki-laki menuduh perempuannya sudah tidak perawan, itu lalu dikasih periksa pada waktu itu. Dan ternyata kalau ada tanda-tanda keperawanan, berarti laki-laki ini hanya menuduh tanpa dasar yang kuat. Nah, jikalau itu terjadi, maka si laki-laki ini perlu dihajar dan dia perlu membayar denda. Itu hukum Taurat mengatur demikian. Lalu dia harus tetap mengawini istrinya, dia tidak boleh menyuruh pergi. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata memang betul-betul perempuannya tidak perawan? Tuduhan si laki-laki itu, si suami itu benar. Ini dijelaskan dalam ayat 20-21. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya harus melempari dia dengan batu sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikian harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu. Jadi saudara perhatikan di sini bahwa perempuan yang tidak perawan lagi pada waktu dia menikah diancam dengan hukuman mati, yaitu dilempar dengan batu sampai mati. Jikalau tadi dikatakan bahwa jikalau tuduhan si suami itu tidak benar, maka si suami itu tidak boleh, dia harus tetap menikah dengan perempuan itu dan dia tidak boleh menyuruh perempuan itu pergi. Sebaliknya kalau tuduhan itu benar, dia tidak hanya dikatakan menyuruh perempuan itu pergi, tapi bahkan itu dihukum dengan hukuman mati. Nah, maka di sini kita bisa lihat hukumannya sangat berat. Nah, tetapi tentu saja kita tidak bisa memperlakukan itu pada waktu sekarang, karena ini terkait dengan hukum sipil orang Israel yang berlaku hanya untuk bangsa Israel pada saat itu saja. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa dalam zaman perjanjian baru diizinkan untuk menceraikan istri seperti itu? Terus terang saya tidak tahu ya, karena memang sepanjang membaca literatur juga tidak ada konfirmasi dari penafsir manapun terkait dengan itu. Tapi jelas bahwa menurut saya di sini hukuman, atau dilihat dari kacamata hukum Taurat, maka hukuman yang diberikan kepada perempuan yang tidak perawan ini lebih berat daripada sekedar perceraian atau diizinkan pergi. Karena kalau tuduhannya tidak benar, dia tetap harus tinggal di rumah suaminya. Laki-laki itu tidak boleh menyuruhnya pergi. Tapi sebaliknya kalau tuduhannya benar, tidak dikatakan bahwa laki-laki itu boleh menyuruh pergi, tapi bahkan menghukum mati perempuan itu. Nah, jadi tapi jelas seperti saya bilang, kita tidak bisa melakukan itu sekarang karena itu hukum sipil. Jadi memang kita tidak mendapatkan konfirmasi dalam perjanjian baru apakah perempuan seperti itu boleh diceraikan atau tidak. Sehingga lebih aman memang, karena kita tidak mendapatkan konfirmasi dari perjanjian baru seperti itu, maka memang dalam hal ini lebih aman bagi kita untuk mengatakan bahwa sebaiknya tidak diceraikan. Dan memang harus diakui ya, bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berat bagi si suami jikalau dia memang mengetahui bahwa ternyata istrinya sudah tidak lagi perawan pada waktu mereka menikah. Dan saran saya mungkin dalam kasus seperti ini, maka perlu suami istri ini duduk bersama, dan si istri itu harus terbuka dan jujur. Walaupun seharusnya ini kejujuran yang terlambat, tapi
apa boleh buat? Sudah seperti itu, maka di sini dibutuhkan keterbukaan dan kejujuran, dan dari pihak suami itu disarankan untuk bisa menerima dan menggumuli itu, memberikan pengampunan dan memohon sama-sama suami istri berdoa supaya Tuhan memulihkan hubungan mereka sehingga kasus tersebut tidak menjadi suatu batu sandungan yang menyandung mereka di dalam perjalanan rumah tangga mereka. Ya. Lalu mungkin satu hal juga yang perlu diingat bahwa keadaan perawan, memang itu perawan tidak perawan pada waktu menikah itu jelas itu sebuah dosa. Tetapi ingat bahwa itu juga, keperawanan juga bukan menjadi sumber kebahagiaan. Ada orang-orang yang menikah dengan orang yang sudah tidak perawan lagi, tetapi dalam faktanya mereka bisa berbahagia. Orang-orang yang menikah 2 kali, atau menikah dengan janda, atau menikah dengan duda lagi, dan itu jelas sudah tidak perawan, tetapi mereka bisa berbahagia. Sebaliknya ada orang-orang yang memang menikah dalam keadaan perawan, tapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Sehingga di sini memang perawan atau tidak perawan tidak menentukan bisa berbahagia atau tidak di dalam kehidupan rumah tangga, walaupun itu jelas adalah dosa. Nah, karena itu maka saran saya adalah dalam hal semacam ini mereka perlu keterbukaan dan berdoa menggumuli bersama-sama sehingga itu tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Nah, terkait dengan hal seperti ini maka saya perlu menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah pada waktu pacaran atau mau menikah, memang harus ada pengakuan tentang hal ini, masih perawan atau tidak. Kalau toh dengan pengakuan bahwa ternyata si perempuan mengaku saya tidak perawan lagi dan si laki-laki membatalkan pernikahannya, itu mungkin jauh lebih baik di pernikahannya dibatalkan ketimbang sudah terjadi di dalam pernikahan baru terjadi masalah dan terbongkar dan lalu memicu terjadinya perceraian. Saya sendiri kalau melakukan konseling pranikah kepada pasangan-pasangan yang menikah, saya selalu menanyakan hal itu kepada pasangan yang menikah untuk mereka dipersilakan jujur sejak dari awal, walaupun risikonya ada kemungkinan bahwa itu tidak bisa diterima oleh pasangan dan lalu pernikahannya menjadi batal, tapi itu harus dilakukan. Nah, itu hal pertama yang kita perlu catat. Hal yang kedua adalah bahwa tidak adanya tanda keperawanan kadang-kadang bisa terjadi bukan karena si gadis itu pernah berhubungan seks, tapi mungkin bisa karena sebab lain. Dan saya kira itu dikonfirmasi juga secara medis bahwa orang tidak perawan lagi bukan semata-mata, bukan satu-satunya penyebab adalah karena sudah hubungan seks sebelumnya, bisa karena penyebab lain. Lalu yang ketiga adalah bahwa sebalik dari itu, adanya tanda keperawanan itu belum tentu menunjukkan bahwa gadis itu memang masih perawan, ya. Karena dengan teknologi medis yang sekarang pun kita bisa melihat bahwa saya sendiri pernah baca bahwa ada operasi-operasi khusus yang bisa dilakukan oleh dokter sehingga mereka bisa menjahit kembali selaput darah sehingga orang yang tidak perawan itu bisa menjadi perawan kembali. Padahal dia sudah pernah berhubungan seks. Nah, hal-hal ini mesti dipertimbangkan sehingga kita tidak terburu-buru di dalam memberikan penilaian soal perawan atau tidak perawan, lalu akhirnya menimbulkan efek yang membahayakan kehidupan bersama di dalam rumah tangga. Ya, itu kira-kira 3 catatan yang saya berikan. Tapi secara tegas dalam hal ini saya tidak berani mengatakan ini diperbolehkan menceraikan atau bagaimana karena tidak ada konfirmasi dari perjanjian baru. Tapi seperti saran saya tadi adalah butuh keterbukaan walaupun terlambat daripada tidak sama sekali, dan membawa saling pengampunan dan membawa itu semua di dalam doa.